Halo sahabat Mora, selamat datang kembali di Kaca Filmora, tempatnya kita bedah tuntas berbagai tontonan menarik. Nah, siapa di sini yang sudah nungguin banget ulasan finale No More Tale to Tell? Akhirnya kita sampai juga di penghujung cerita. Episode 12 ini jadi garis akhir untuk petualangan si Yeol dan Eunho. Dan ya, harus diakui, penutupnya terasa seperti epilog panjang yang manis banget. Meskipun konflik utama sudah dibereskan lebih awal, setelah segala drama takdir yang menguras emosi, si Yeol dan Eunho akhirnya kembali bersama. Mereka memutuskan untuk menjalani hubungan tanpa beban takdir yang mengintimidasi. Seolah ingin bilang, cukuplah drama yang kemarin-kemarin, kencan mereka pun nggak biasa-biasa saja loh. Eunho sampai menyewa kru film untuk merekam setiap momen, seolah hidupnya itu adalah sebuah dokumenter penting yang enggak boleh kehilangan satu adegan pun. Nah, yang menarik, si Yeol bukannya keberatan, malah terlihat terhibur dan membiarkan tingkah Eunho yang kadang berlebihan tapi tulus itu mengalir begitu saja. Gemes kan? Salah satu momen yang cukup mencuri perhatian adalah saat Eunho mengundang si Yeol ke rumahnya di Korea Utara. Jujur, ada nuansa canggung sekaligus hangat di sana. Si Yeol sempat khawatir soal keamanannya. Takut kalau ia akan sendirian menghadapi dunia yang asing dan mungkin tidak ramah. Tapi kemunculan game Ho 2.0 versi Doppelganger yang kini lebih seperti penjaga, setia menegaskan kalau Eunho tidak akan lagi merasa sendiri. Ide game Ho 2.0 ini sebenarnya punya potensi emosional yang besar banget. Sayangnya di episode ini hanya disentuh sekilas, jadi terasa kurang maksimal. Malah mereka berdua diakhiri dengan adegan mimpi yang cukup simbolis. Eunho melihat dirinya di tahun 2096 berdiri di depan makam si Yeol. Tapi kali ini berbeda banget dari bayangan-bayangan sebelumnya. Ia tidak lagi terlihat hancur atau putus asa. Ia dengan tenang mengakui bahwa ia tidak akan lagi terguncang oleh takdir. Eunho mulai memahami kalau sejak awal ia memang melihat masa depan. Usok dengan benar, ramalan pertamanya itu bukan kesalahan, melainkan konsekuensi dari nasib yang memang sudah bertukar. Kesadaran ini membuat hatinya berdamai dengan kepastian akhir. Ia memilih untuk fokus pada perjalanan, bukan cuma sekadar garis finishnya. Filosofis banget ya. Beberapa waktu kemudian, Eunho membawa si Yeol ke pulaunya. Di sana mereka sempat berdebat kecil soal bagaimana si Yeol akan bolak-balik dari kota. Ternyata Eunho diam-diam sedang membangun rumah untuk mereka berdua. Ini jadi simbol komitmen yang jauh lebih nyata. Bukan lagi cuma sekadar menantang takdir, tapi menciptakan masa depan dengan tangan mereka sendiri. Ending seperti ini memang memberi kesan optimistis mereka. Mungkin tidak bisa mengubah garis besar takdir, tapi mereka bisa mengisi sela-selanya dengan kebahagiaan dan pilihan-pilihan mereka. Tapi ya, sahabat Mora, sebagai penutup sebuah serial, rasanya ada yang kurang menggigit. Banyak banget elemen fantasi yang sejak awal diperkenalkan justru terasa menggantung di akhir. Konsep murka langit yang sempat diisyaratkan tidak pernah benar-benar dikembangkan atau dijelaskan lebih lanjut. Peran mentor Pagun juga hanya jadi tempelan tanpa eksplorasi mendalam. Bahkan karakter seperti Do Cheol dengan panggilan spiritualnya dan misteri Doppelganger Eunho seolah hadir hanya untuk mempercantik premis, bukan memperkaya konflik atau memberikan kedalaman pada cerita. Padahal potensi dunia supranaturalnya itu loh luas banget dan bisa digali lebih dalam. Sayang seribu sayang, kesempatan itu seolah dilewatkan begitu saja. Finale ini kalau dilihat-lihat mengingatkan saya pada pola drama romantis era akhir 2010-an di mana konflik utama dibereskan di awal episode terakhir.
Lalu sisa durasi dihabiskan untuk memperlihatkan pasangan utama berjalan menuju akhir bahagia. Bedanya, di sini eksekusinya terasa kurang kuat. Tidak ada ledakan emosional besar atau resolusi yang benar-benar membekas di hati penonton. Semuanya terasa aman, rapi, tapi cenderung datar. Keputusan untuk menutup serial di 12 episode sebenarnya patut kita apresiasi loh, sahabat Mora. Setidaknya ceritanya tidak berlarut-larut atau jadi membosankan. Namun mungkin tambahan 1 atau 2 episode lagi dengan eksplorasi yang lebih dalam pada mitologi dan konflik spiritualnya bisa membuat keseluruhan narasi terasa lebih utuh dan padat. Saat ini, kesannya seperti cerita besar yang dipadatkan terlalu cepat, sehingga beberapa bagian penting kehilangan bobot dan dampaknya. Pada Arc-Hornia, yang tersisa dari No More Tale to Tell adalah kisah cinta yang memilih berdamai dengan takdir. Bukan lagi tentang mengalahkan masa depan yang sudah tertulis, melainkan tentang menerimanya sambil tetap berjalan bersama, mengisi setiap detik dengan kebahagiaan. Dan mungkin itu memang pesan yang ingin disampaikan oleh drama ini. Hidup bukan soal menghindari akhir, tapi tentang bagaimana kita mengisi setiap waktu sebelum akhir itu tiba. Sayangnya, untuk sebuah drama yang memulai dengan premis unik dan sentuhan fantasi yang sangat menjanjikan, penutupnya terasa terlalu sederhana. Satu-satunya kepastian yang benar-benar kuat di akhir ini adalah bahwa kisah No More Tale to Tell memang sudah selesai. Nah, itu dia ulasan lengkap saya untuk finale No More Tale to Tell. Gimana nih menurut sahabat Mora? Apakah kalian merasakan hal yang sama atau justru punya pendapat lain? Jangan sungkan ya untuk tuliskan komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka dengan ulasan dari Kaca Filmora, jangan lupa klik tombol like, share, dan follow ke channel ini supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di ulasan drama selanjutnya, sahabat Mora.